Baik, kita lanjutkan dengan uh, organon sensorium opticus ya atau uh, fisis ya. Nah, ya, nanti kita punya preparat bola mata seperti ini, tapi ya nggak ada tulisannya lens, itu nggak ada ya. Jadi cuma ada lensa, kelihatan lensa, ya, ada iris, ada pupil, ya ini pupilnya, ini irisnya, ya. Kemudian ini uh, ciliary body, ya. Ini ada zonula, ya. Ini ada kemudian kapsul lensa, ini kamera okuli anterior, kamera okuli inferior, konjungtiva, ini kornea di sini, ya. Ya, ini kornea, ya. Ini kornea, ya. Ini konjungtiva di sini, ya. Ini sklera, ya. Sklera, ya. Ini ada uh, makula, ya. Di sini ada makula, titik uh, titik terang, titik apa? Uh, Penglihatan, ya. Sedangkan di sini ada optic disc, ini ya isinya pembuluh darah. Ya, di sini retinanya sedikit, yang sini ada yang terbanyak di makula. Ini kalau ditarik garis lurus, maka jatuhnya ke makula. Ya, ini ada retina juga, di sini juga ada retina. Ya, tapi ya tidak setajam yang di sini. Ya, ada retina, ada koroid. Ya, koroid pakai lapisan dalamnya ada koroid. Dan lapisan luarnya adalah sklera, ya ini sklera putih kalau sklera. Kalau kornea ini hitam, ya. Kalau kornea ini jernih, ya ini jernih. Nah, gambarannya seperti ini, gambaran konsepnya, ya. Jadi kalau gambar ya supaya lengkap, jadi seperti ini, buat seperti ini. Nah, ini korneanya, ini kamera okuli anterior, ini slam kanalis slam, ya. Ini ciliaris, ya. Ini ada oil and processes, ya. Ini yang menghasilkan cairan untuk mengisi ini kamera okuli anterior dan posterior. Ini adalah vitreous body. Nah, lihat ya, di sini langsung cahaya masuk ke fovea. Fovea ini cekungan ini. Ini fovea. Ya, ini fovea. Di sini banyak sel-sel sensoris, root and cone di sini ya. Ya, ini di luar ini ada, tapi yang paling tajam di sini karena dia akan menentukan titik fokusnya cahaya di sini. Ya, sekarang ada bagian tunica fibrosa, ya. Tunica fibrosa ini terdiri dari sklera, ya. Di mana sklera ini 5/6 bagian ini putih, ya. Dari seluruh perawatan ini 5/6 bagian adalah sklera. Yang 1/6 adalah kornea yang jernih. Warnanya putih, tidak transparan, avaskuler, yang tidak atau tidak ada pembuluh darah. Ya, kemudian ini sekarang ya, sedangkan yang kornea, ya ini setengah bagian atau tidak warna, dia jernih, ya, transparan, juga tidak ada pembuluh darah, avaskuler. Epithel korneanya adalah squamous kompleks non konifikasi. Ya. Ada grafoman, ya. Nanti ada histologinya korneanya. Ada susah tropia tebal 90%, berupa lamela kolagen yang sejajar, ada sel fibroblas yang bentuk korpuskulum kornea. Ada membrana desmeti, ya. Membrana basalis endotel kornea, selaput elastis, ya. Punya daya regenerasi, ya. Jadi kalau rusak dia akan diperbaiki regenerasi.
Endotel kornea, mesenkimal kornea, ya, sel pipih dan berperan dalam sintesis ya, dan beliran membran ya, endotel kornea. Ini kalau dilihat kornea yang setipis itu ternyata seperti ini. Ya, yang paling besar adalah substansia propria, lapisan paling besar. Ini epitel squamous kompleks non kornifikasi. Ini lamina limitans, ya, anterior atau Bowman, ya. Ini lapisan lamina limitans anterior. Kemudian ini posterior atau descemet, ya, descemati. Ya, ini bagian endotel, epitel posterior. Nah, ini kalau dibesarkan ternyata ada sel-sel saraf. Jadi kenapa kornea kita kalau disentuh dia sakit karena ada sel-sel saraf ini yang untuk nyeri ya, sensor nyeri ya. Kalau kita keculek maka dia akan sakit ya. Kalau ada debu atau nyamuk masuk di sini maka dia akan sakit karena ada sensor saraf. Kalau tadi tunika fibrosa, ada juga tunika vaskulosa ya. Tunika vaskulosa ini banyak mengandung vaskularisasi. Oh, ya. Yang terjadi pertama, kalau yang fibrosa tadi itu kornea dan sklera, kornea 1/6, skleranya 5/6. Kalau vaskulosa yang pertama adalah koroid. Koroid yang hitam tadi, koroid ya, ada epikoroid ya. Ini suprachoroidea, ya, nyaman selaput elastis, banyak sel melanosit karena warna hitam dan karena mengandung sel melanosit. Ini lamina vaskulosa, lamina Hillary luar, fasa besar, ya, besar, lamina setor dalam. Ini fasanya stem. Ada sel-sel melanosit, ya, lamina vaskulosa, epikoroid, lamina vaskulosa, dan lamina koroid capillaris serta lamina fibrea. Ya. Yang Korea capillaris ini ada kapiler itu silatina tidak seperti corpus pilaris. Ini yang berhubungan dengan corpus pilaris yang disebut kelanjutannya. Lamina choreo capillaris. Lamina vitrea, neklesi membran. Ini lamina fascial capilar, adanya elastis dan kolagennya pada bagian lamina fascial epithel anti retina. Ya. Corpus pilaris, ya, penebalan bagian ankoroid yang ini berhubungan dengan zonal tadi sama lensa ya, yang mengelilingi musculus ciliaris ya. Corpus pilaris mengelilingi musculus ciliaris. Melakukan lanjutan koroid dan retina ya. Koroid ini suprachoroid, vaskulosa dan vitrea. Ya, kemudian satu pigmented retinal ciliaris di columnar reflex dan granular pen. Epithelial ciliaris, columnar reflex dan pen ya, karena lintas internal. Ya, kalau dilihat dari dekat maka ini ya, ini kornea, ini iris ya. Dan ini adalah corpus ciliaris. Ini ada musculus ciliaris ya. Processus ciliaris. Ya, ini musculus ciliaris. Ya, ini serabut radial, ya, dan serabut sirkuler. Ini sirkuler, ini radial. Ada kanal sklem, ya, kanal sklem yang menghasilkan cairan, ya. Sedang ini yang tokat masuknya cairan, ya. Diproduksi masuk, sehingga dia terus tertukar ya cairan. Ya. Di sini ada sklera. Ya. Ya, ini adalah corpus ciliaris. Ya. Ada proses ciliaris. Sekarang ke musculus ciliaris. Ya. Ada musculus flus, tensor koroid dan mulut. Ya. Nah, di sini ada fungsinya di pergangan koroid. Ya. Musculus flus. Sedangkan tensor koroid ini akomodasi
sama dengan Muller, ya, dan circuloid dan Muller. Ini sirkular, ini radial. Kalau radial berarti dia menarik, ya, menarik untuk midriasis. Sedangkan yang sirkular dia untuk menutup, mengecil, ya, ya, akomodasi untuk mengecil. Eh, apa ya? Kalau sirkular ya mengecil itu berarti mencembung, ya. Kalau akomodasi kan daya akomodasi itu kan mencembung dan memipihkan lensa, ya. Ini untuk mimpi supaya dia bisa jarak jauh, kalau ini supaya bisa melihat dekat, ya. Sirkular, muskuloskumular. Ada lamina choriocardialis ini sebagai tindak sesuai corpus ciliaris, dan lamina vitrea ini yang kolagen tadi, ya. Nah, ini adalah akomodasi, ya, ya, akomodasi dibantu oleh di sini corpus ciliaris, ya. Ada dia ini diikat sama serat zonula, ya, zonal fiber directed. Jadi ini saat akomodasi mencembung, maka dia uh, relax, ya, otot awal ini serat-serat yang mengikat ini, yang memfiksasi dari lensa ini, dia mengendor. Sedangkan saat dia uh, mau mimpi, ya, dia akan tertarik, ya, tertarik, ya. Ini adalah prosesi laris, ya, yang menghasilkan cairan tadi, ya. Ada untuk zona tadi yang stasi lensa, ya, yang mensekresi keluar aqueous, ya, prosesi silaris, ya. Ini ada dua lapisan detail, ya, pigmented silaris dan satu pigmented retina silaris. Ini bagian luar dan bagian dalam. Sedangkan di dalam ada pembuluh darah. Iris. Iris adalah perluasan membrana koroid untuk pupil, ya. Ya, iris yang bisa membuka dan mengecil, melebar dan mengecilnya iris itu untuk mengurangi dan menambah efek cahaya yang masuk. Kalau cahaya terlalu kuat, dia akan mengecil supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Ya, nanti ulang loloknya, ya. Ya, ini ada detail iris, ada lamina marco anterior dan vasculosa. Ya, bagian endotel iris ini bagian depan, dia lanjutan sebagai endotel kornea, ya. Sedangkan yang marco anterior ini ada sel melanosit sehingga menentukan warna iris, ya. Kalau orang Indonesia rata-rata warna irisnya sesuai figurnya yaitu agak hitam, ya, hitam. Sedangkan sel kolagennya ada sel kolagen dan avaskular, ya. Jadi ada lidi yang menunjukkan ada lamina margo anterior, ya. Ya, lamina vasculosa bagian yang banyak berdarah, ya. Terdiri dari cairan benak longgar, sel melanosit, ya, berdarah dan muskulus sphincter pupile, muskulus sphincter pupil. Ada muskulus dilator pupil, ya. Jadi kalau ini sphincter pupil, dia akan saat kontraksi akan mengecil, sedangkan yang ini akan melebar, ya. Ini yang radial, ya, radial, ya. Kalau yang tadi sirkuler, ya, yang ini sirkuler, ya. Ada muskulus interpupil, ini dilator pupil.
Satu mengikuti iridis ini permukaan struktural yang datar dan berlanjutan silaris dan N bila visi menurun di lintas internal. Ya, ini lihat ada bagian yang radial, ini yang sirkular, ya, sirkular. Ya, kalau dia membuka, maka yang menarik adalah yang uh, radial, menarik. Saat kontraksi yang sirkular, yang kerja, yang kontraksi, ya. Ini dipersarafi oleh parasimpatis, sedangkan yang ini oleh simpatis. Ya, ya. Saat meninggal, maka ini tidak bisa kontraksi. Ya, sedangkan ini akan tertarik, ya, tertarik. Walaupun tidak kontraksi, tetapi dia efeknya itu menarik. Ya, nah, sebenarnya posisinya adalah melebar atau menarik. Saat orang koma juga, ya, maka kemungkinan dia tidak bisa kontraksi karena meninggal. Ya, ya, tunika nervosa, ya, bagian, ya, ada tiga tunika, tunika fibrosa, tunika vasculosa, dan tunika nervosa. Ya, tunika nervosa ini, ya, ada rekan vas seka, ya, di depan, dalam dan luar. Bagian depan ini mulai ora serta, iris, non fotosensitif, tidak ada sensor, non fotosensitif. Sedangkan di dalam dia kalau lapis tidak menunjukkan ini sensoris retina, ya. Yang luar lapisan sensoris menunjukkan pigmenti retina, melapisi korpus dan iris samping belakang. Nah, retina sendiri ternyata sedemikian rumit, ya. Ini adalah bagian yang paling dalam, ya, yang menerima cahaya atau sinar, ya, setelah dilewatkan melalui pupil, kemudian lewat menembus lensa, kemudian akan jatuh ke sini, ya, diterima oleh rod and bone. Ya. Ini yang rod, ini yang bone, ini rod and bone, ya. Yang kerucut ini yang batang, ya. Dia akan berdampingan, ya, kemudian akan diteruskan untuk dirubah menjadi energi listrik atau potensial, ya, kemudian dia akan disalurkan melalui sel bipolar, ya, sel bipolar, kemudian akan diteruskan ke sel ganglion, ya, ya, sel ganglion. Nah, di sini dia akan lanjut ke sel akson dari nervus opticus ini, ya. Nah, itu, ya. Ya, di luar ini ada uh, sel Muller, ya, ada plexiform, ya, ada plexiform, ada green cell, ya. Ya, di sini epithelial pigmenti, ya, pigmenti epithelial, ya. Nah, makula lutea dan fovea centralis, ya, yang tempat cekung tadi, ya, ya, makula lutea yang di bagian cekungan yang gede, yang fovea centralisnya itu di tengahnya, itu yang tempat masuk atau apa, eh, bagian tengah dari mangkoknya itu, ya. Ini mangkoknya, ini bagian tengah sentralis, fovea centralis. Ada jaraknya antara 2,5 sampai 3,5 mm dari diskus opticus. Diskus opticus itu tempatnya pembuluh darah dan saraf tadi, ya, yang agak lebih ke samping, ya, tidak persis di fovea centralis. Ini di belakang di bola mata, tepat pada sumbu mata, ya. Diameternya 3 mm, bagian tengah untuk lekukan atau fovea centralis. Ini lekukannya.
Ada retina divis ya, dan bagian intervisial itu ada yang ganglion, hanya sel konus, merupakan titik tajam penglihatan. Jadi di sini paling sering tajam penglihatan. Sel sensor mata ini ada sel basilos ya tadi ya, dan lain yang ramping, saling sajar dengan luar dengan dalam ya. Kemudian nah ini kalau diambil satu-satu maka ini adalah konus yang ya yang agak bunga ini, konus ini yang batang atau rod and cone, rod and cone ya. Rod ini batang ini untuk cahaya yang kurang yang terendah, ini yang cahaya yang tinggi ya. Cone fotosensitif ya, konus. Dia mengandung iodopsin ya. Iodopsin di sini fungsinya untuk akan merubah cahaya itu menjadi energi potensial ya. Nah, seperti ini. Ya, yang paling penting juga lensa mata ya. Lensa mata ini ada capsular lentis, ada epitel kapsul dan selaput lensa ya. Di sini ini kapsul, ini epitelium ya. Epitelnya adalah kuboid selapis. Kuboid satu lapis. Kalau kornea tadi itu epitel squamous kompleks non cornifikas. Ya, sedangkan yang pada lensa ini ya. Kemudian ada lens fiber atau selaput lensa. Ya, kemudian ke palpebra ya. Palpebra ada tarsal, ada fascia anterior, posterior, kelenjar C, small and labrum, ya. Ada musculus, orbicularis oculi untuk menutup palpebra, untuk merem levator palpebrae, ini untuk melek, ya, untuk membuka mata. Ada juga tarsalis muller, ya. Di sini tempatnya kelenjar, ya, ego. Folikel rambut, ada folikel rambut. Nah, seperti ini, ya. Ini konjungtiva. Konjungtiva ini epitelnya adalah koluner kompleks, ya, koluner kompleks saja. Nah, di sini ada tarsal plate, ya. Ini untuk menghasilkan kelenjar mebum, ya. Kelenjar minyak untuk melicinkan dan melindungi kornea, ya, kornea dan bola mata. Nah, di sini ada musculus orbicularis, ini yang sirkuler, berarti dia menutup mata, ya. Sedangkan ini adalah yang levator, yang levator ini yang membuka palpebra, yang membuka mata, bola mata, ya. Ini eyelashes, ini adalah rambut pada palpebra, ya. Ini kulit, ya, kulit. Kelenjar sis annual tadi macam ya di sekitar ya. Nah ini sis annual ini ada di sekitar ya. Ya ini adalah musculus tarsal ya atau levator palpebra ya. Musculus tarsalis ya. Sedangkan ini yang circularis orculi ya. Musculus orbicularis orculi. Ini untuk menutup palpebra yang membuka. Kelenjar air mata ini ada di kiri kanan ya, dekat di ductus nasolacrimalis ya. Dan kalau mata yang ujung dekat telik hidung itu adalah, nah, dan di situ ada ductus nasolacrimalis, sehingga kalau orang menangis selalu pilek ya, karena cairan air mata itu juga masuk ke dalam ductus nasolacrimalis sehingga terus seakan-akan seperti pilek ya, padahal cairan itu cairan air mata ya. Bentuknya tubular sel Acinosaurus ya, yang ada mioepithel, ada ductusnya antara 6 dan 12 ya. Pengarah ada fornix conjunctiva superior ya. Fornix ini yang
ada dutusnya tadi ya, dutus nasolacrimal tadi. Dia fornix itu yang menonjol itu fornix. Aliran air mata ini untuk lacrimal, ada kanal lacrimal, ductus communis, sabus lacrimal, ductus nasolacrimal, dan lateral concav. Ini adalah alveolus penghasil air mata ya. Ini air mata di sini ya. Ya tidak seperti kelenjar meibum tadi. Kalau meibum kan selalu diproduksi untuk melicinkan mata, bola mata atau kornea ya. Sedangkan ini dia tidak diproduksi terus-menerus ya. Tetapi saat dia menangis dia akan keluar ya, atau saat kepedesan ya, terlalu pedas ya, ini juga bisa keluar ya, teraktivasi untuk keluar sehingga kayak nangis ya. Kemudian apa lagi ya, ini ada preparatnya ini ya. Saya kira sudah selesai. Ada bola mata, ada palpebra ya, ada kelenjar lacrimal, kelenjar lacrimalis ya. Bola mata tadi ada tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica nervosa ya. Nah, ya, barang siapa sudah salat, mengucapkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, ya. Maka tidak ada, maka eh, tidak ada baginya lah segala dosa, dan dia atas maka akan terampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak kuih dilakukan. Ya. Jadi setelah ini baru minta eh, mohon ampun, ya. Selalu bertobat, jangan lupa tidak bertobat. Ya, harus bertobat. Ya, ya, ada pertanyaan mungkin?